Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki akhir pekan kita yang saya tahu anak-anak terkasih kita yang di sekolah sudah ada yang sudah bagi rapot atau ada yang sudah selesai masa sekolahnya walaupun belum bagi rapot tapi nanti awal Januari, tetapi paling tidak kegiatan persekolahan mereka sudah selesai. Dan saya yakin jemaat yang dikasihi Tuhan ini menjadi dinamika yang wow, pasti di antara kita ada yang sudah mau memikirkan mudik atau tidak, atau pergi kemana, atau yang sudah mudik saat ini, sudah bersama keluarga. Nah, hari ini perenungan firman Tuhan kita terambil dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 7. Saya sengaja mengangkat bacaan ini untuk meneguhkan kita kembali di tengah-tengah situasi pandemi ini untuk terus menghargai atau mendengarkan apa yang menjadi suara dari pemerintah kita ataupun wacana ataupun harapan aturan dari pemerintah kita. Kenapa? Kalau kita sempatkan nanti baca secara lengkap, Roma 13 ayat 1 sampai 7 ini sedang berbicara tentang Paulus mengingatkan jemaat di Roma untuk mentaati apa yang disampaikan pemerintah karena mereka bagian dari wakil Allah untuk mengatur ataupun untuk memberikan sesuatu yang baik untuk mereka. Nah, saya khusus mengangkat ayatnya yang kelima karena di bacaan kita ini dijelaskan oleh Paulus ketika kita tidak mendengarkan suara dari pemerintah kita yang merupakan salah satu bagian dari kedaulatan Allah untuk menuntun kita rakyatnya, maka ada sebuah kemurkaan yang akan terjadi ketika kita tidak menurutinya. Tetapi di ayat 5 ini merupakan salah satu hal dasar yang penting yang perlu kita pegang dalam diri kita. Bahwa ketika kita mentaati pemerintah kita, peraturan pemerintah kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, artinya bukan karena ketakutan kita akan Allah marah, Allah menghukum dan sebagainya, tetapi juga oleh karena suara hati. Kenapa ini bagian yang menarik, yang penting, yang perlu kita renungkan pada saat ini? Karena kalau kita hanya karena takut murka Allah, ini bisa jadi sebuah bias dalam diri kita, Bapak Ibu terkasih. Kenapa saya bilang bias? Karena ada banyak orang-orang yang mungkin ketika dia tidak mengikuti apa yang dilakukan pemerintah, tapi ternyata dia baik-baik saja, dia akan menganggap, aku nggak dihukum kok sama Tuhan gitu ya. Akhirnya dia berlaku saja seperti yang dia lakukan, yang dia mau gitu ya. Tapi sebagai orang beriman, ternyata Paulus mengingatkan kita untuk bukan karena takut akan hukuman ataupun kemarahan Allah, tetapi karena suara hati kita di tengah-tengah dinamika yang kita hadapi, terutama ketika suara hati kita terus bertaut dengan kebenaran firman Tuhan, dengan empati, dengan kemanusiaan, maka saya yakin kita akan selalu memilih hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kenapa bagian ini penting, Bapak Ibu terkasih? Karena ada satu tulisan dari salah satu staf presiden, yaitu Ayu Kartika Dewi. Dia menulis salah satu bagian dari uh, sharingnya ketika ia beberapa waktu yang lalu terpapar COVID-19 dan ia harus isolasi mandiri. Dia menyadarkan orang-orang untuk tidak memiliki sebuah logika error di tengah-tengah situasi pandemi ini. Logika yang error itu seperti apa? Yaitu ketika kita hanya berfokus pada orang-orang yang lolos berhasil dalam situasi tertentu sehingga abai dengan yang kebalikannya. Ini bisa menjadi bias. Artinya membuat kita optimis pada sesuatu karena hanya melihat orang-orang yang lolos saja, tetapi data itu tidak lengkap karena orang yang tidak lolos kadang datanya tidak terlihat. Contoh nih Bapak Ibu terkasih, dia paparkan dalam tulisannya, kita sering tersilaukan dengan pengusaha muda yang sukses,
lalu kita ingin start karena ingin bisa sukses. Ini bisa jadi kita jadi pejuang yang bias karena pengusaha muda yang tidak sukses, tidak diliput oleh media, tidak dapat award, dan tidak jadi pembicara di mana-mana. Yang kedua, ada orang kaya raya meskipun mereka DO dari sekolah. Misalnya Mark yang pemilik Facebook ataupun menteri kita, mantan menteri kita ya, kelautan, Bu Susi gitu ya, yang akhirnya banyak orang yang berkesimpulan ya udah nggak usah kuliah toh sukses gitu ya. Ini juga bisa jadi pejuang yang bias karena orang-orang yang lulus kuliah dan sukses sudah biasa jadi tidak terlalu diliput oleh media dan tidak dibicarakan oleh orang-orang. Yang terakhir di tengah konteks kita pandemi ini yang menurut saya menarik ketika ada banyak di IG orang-orang sudah jalan-jalan dan merasa tidak ada COVID, maka kita juga akhirnya pengen jalan-jalan karena sepertinya aman. Ini bisa jadi juga pejuang yang bias, karena orang-orang yang jalan-jalan dan akhirnya kena COVID, mereka belum tentu bisa cerita di sosmed mereka. Yang terakhir, ketika kita lihat di IG orang-orang yang positif COVID tapi terlihat sehat-sehat saja, nah ini juga bisa jadi pejuang yang bias. Karena orang-orang yang kondisinya tidak baik mungkin tidak akan sempat atau terfikir untuk posting di IG ataupun medsos mereka. Jadi Bapak Ibu terkasih, di sini yang ingin saya ajak adalah di tengah-tengah situasi pandemi ini, baik kita yang sudah mudik ataupun masih bingung mudik atau tidak, ataupun hanya berpikir untuk jalan-jalan, maka jangan hanya berpikir tentang bahwa kita pejuang yang sekedar bias tadi ya, bahwa kita hanya melihat yang baik-baik saja, tetapi terus asah suara hati kita. Karena di tengah situasi pandemi ini, kita memang oke, tetapi ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita jaga, perlu kita jaga kehidupannya, perlu kita empati terhadap mereka yang sudah kehilangan orang-orang yang dikasihnya karena COVID-19, dan cara kita berempati juga salah satunya adalah menunjukkan kita juga mau taat dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah di tengah-tengah situasi pandemi ini. Jadi Bapak Ibu terkasih yang sudah pulang maupun yang masih bingung ataupun yang ingin pergi berjalan-jalan, usahakan sekali protokol kesehatan kita, serta kalaupun kita berkunjung ataupun ke sana kemari, biarlah itu hanya kita keluarga inti, ataupun kalau pada akhirnya datang, sesuai dengan protap keamanan yang ada untuk diri kita dan orang yang kita datangi. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kita agar pandemi ini bisa kita putus mata rantainya di tengah-tengah libur yang panjang yang sudah di depan mata ini, tapi kita mau berjuang bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.